Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Urgensi Studi Hukum Islam. Langsung saja kita ke materi. Yang pertama yaitu pengertian urgensi studi hukum Islam. Kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term Islamic law, norma agama, dari sekian norma-norma agama yang ada di dunia. Harus diakui bahwa Indonesia memiliki para ulama yang cukup beragam dalam memberikan pengertian tentang hukum Islam. Selanjutnya, karakteristik studi hukum Islam. Ciri dan sifat hukum adalah adanya perintah dan larangan yang ditaati orang, serta bersifat mengatur dan memaksa. Bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi. Hukum Islam yang merupakan ajaran samawi baik dalam arti syariat maupun fikih. Menurut Ibrahim Hussein, memiliki sifat dan karakteristik yang secara umum berbeda dengan hukum budaya atau hukum wad'i, merupakan produk manusia. Sifat dan karakteristik tersebut yang terpenting adalah yaitu 1. Hukum Islam, 2. Kepatuhan kepada hukum Islam, yang ketiga, hukum Islam bersifat ijabi atau salbi, dan yang terakhir yaitu hukum Islam tidak hanya berisi perintah dan larangan semata. Selanjutnya yaitu tujuan studi hukum Islam. Secara umum, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat yang terikat dengan keadilan. Tujuan lebih luas dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, sebagaimana dikutip oleh Dr. Andes CST Kansil SH. Dapat disimpulkan bahwa tujuannya sebagai berikut, yaitu 1. Mengabdi kepada negara, 2. Mengatur pergaulan hidup secara damai, 3. Semata-mata untuk mencapai keadilan, dan yang terakhir yaitu menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan mereka itu tidak dapat diganggu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Dona. Fungsi studi hukum Islam. Secara umum, hukum antara lain berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Sedangkan fungsi dalam Islam yaitu yang pertama fungsi ibadah, yakni hukum Islam merupakan ajaran Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia. Kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus merupakan indikasi keimanan seseorang. Yang kedua, fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan kata lain, Islam merupakan kontrol sosial untuk keselamatan individu maupun masyarakat sekitarnya, supaya manusia melaksanakan kebaikan dan menjauhi kemungkaran, sehingga tujuan hukum Islam muqasid al-syariah bisa dicapai, yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudorotan, jalbu al-masolih wa da'fu al-mafasid, baik dalam kehidupan dunia maupun kelak di akhirat. Yang ketiga, fungsi zawaj, memberikan takzir. Fungsi ini sangat mencerminkan bahwa hukum Islam sebagai sarana pelaksana yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman, serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi ini pun dapat merealisasikan tujuan hukum Islam. Yang keempat, fungsi takzim wal islah al-ummah, yakni sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudkan masyarakat yang harmonis dalam keamanan dan kesejahteraan. Thayyibatun wa rabbul ghafur. Keempat fungsi di atas sangat berkaitan satu sama lain. Dengan demikian, baik secara langsung ataupun tidak, keempat fungsi tersebut saling mempengaruhi terhadap yang lainnya. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa dalam hukum Islam terdapat penekanan tertentu di antara pribadi dan perbuatan. Substansi studi hukum Islam. Negara-negara yang mengklaim sebagai negara yang sangat menganut sistem modern. Nilai-nilai tersebut dapat dirangkum dalam 3 kategori, yakni kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Yang pertama, kebenaran. Setiap orang, tanpa membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain, dipastikan akan menghargai dan menyukai kebenaran. Karena hal itu merupakan fitrah manusia. Hukum Islam dalam pengertian syariat
berasal dan ditetapkan Tuhan, bukan diciptakan dan dibuat manusia, sebagaimana yang terdapat dalam agama-agama lainnya. Hukum Islam tetap tegak dengan prinsip kebenarannya. Hukum Islam tidak mengedepankan salabi, larangan melaksanakan kemadharatan, tetapi mengutamakan ijabi, anjuran menegakkan kebaikan. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa hukum Islam terdapat prinsip taujih wa tasyri', mengarah dan membina, sehingga diharapkan manusia selalu berada dalam kebenaran dan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Yang kedua, keadilan. Hukum tidak mungkin tegak jika tidak bersendikan keadilan. Dengan demikian, keadilan termasuk hal pokok yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia di dunia. Jika keadilan telah ditegakkan, maka ketentraman dan kesejahteraan yang merupakan idaman setiap manusia dipastikan akan bisa tercapai. Persamaan akan dapat tegak dengan adanya keadilan, karena hukum Islam tidak mengenal kasta atau golongan, semuanya sama di depan hukum. Jelaslah bahwa apabila keadilan yang merupakan salah satu prinsip dalam hukum Islam dan sangat diutamakan, maka Islam akan dianggap urgent dalam sistem negara modern. Diyakini tidak ada seorang manusia pun yang tidak ingin diperlakukan tidak adil. Semuanya membenci kesewenang-wenangan dan ketidakadilan, karena akan menimbulkan kerugian dan kesengsaraan serta ketidakstabilan. Yang ketiga, tanggung jawab. Para penegak hukum tidak berani melanggar ketentuan yang telah digariskan, karena ia ingat bahwa sekecil apapun perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Jika tidak ketahuan di dunia, di akhirat tidak ada seorang pun yang bisa mengelak. Tidak kalah penting, ternyata hukum Islam sangat memperhatikan hukum yang berlaku di suatu daerah atau negara. Al-siyasah wa al-ta'zir. Dengan demikian, maka hukum negara sangat menghargai penerapan hukum Islam yang disesuaikan dengan kondisi di mana hukum Islam tersebut diberikan. Dapat disimpulkan bahwa hukum Islam akan bermanfaat dan bersifat urgent bagi mereka yang mau menerimanya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran, serta merasa bahwa manusia diciptakan untuk mengabdi kepadanya, baik yang tinggal di dalam sistem negara kuno maupun dalam sistem negara modern. Karena hukum Islam mengandung prinsip-prinsip sesuai dengan fitrah asasi manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada, yang seperti kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan, ketertiban, dan lain sebagainya akan diraih oleh mereka yang mau menerapkan dan mengetahui hukum Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Namun demikian, manusia tetap dituntut untuk berpikir dan berjihad agar hukum Islam senantiasa berkembang dan sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Iya, yang dapat saya sampaikan dan Mbak Dona sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.